pagi Pak. Halo Pak, selamat pagi. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat Pak. Oke, luar biasa ya, sehat terus ya Pak ya? Iya, semangat Pak. Iya, semangat. Oke Pak, dari pertemuan kita hari ini Pak, kita akan melakukan coaching. Saya akan melakukan beberapa pertanyaan ini bersama Bapak ya. Pertama-tama kita akan mendiskusikan terlebih dahulu rubrik penilaian di dalam coaching ini ya Pak ya. Kemudian Bapak nanti akan melakukan coaching dengan coach Bapak ya. Bapak sebagai coach dan nanti ada coach Bapak melakukan coaching kepada dia. Kemudian nanti saya akan mengamati Bapak sebagai observer apakah sudah sesuai dengan rubrik penilaian yang kita sepakati. Tentunya Bapak akan melakukan coaching dengan alur tirta ya Pak ya. Kemudian Bapak nanti akan memberikan pertanyaan berbobot kepada coach dan juga bagaimana coach merespon dan juga menanggapi pertanyaan dari Bapak sebagai coach. Nanti jangan lupa ya Pak, prinsipnya coach itu sama coach itu mitra, jadi sejajar, tidak ada yang lebih pintar ataupun lebih lemah, tapi sejajar. Prosesnya kreatif dan maksimalkan potensi dari coachingnya ya Pak. Nah, pertanyaan pertama ini saya akan tanyakan kepada Bapak adalah kompetensi apa yang Bapak mau kembangkan pada coaching kali ini? Oke, terima kasih Pak Jimmy. Baiklah, yang pertama tentunya kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu presence, lalu ada mendengar secara aktif, dan yang terakhir memberikan pertanyaan yang berbobot Pak. Dari dua kompetensi tersebut yang Bapak mau kembangkan, kira-kira yang lebih spesifik yang Bapak ingin diobservasi bagaimana? Kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik yaitu mendengarkan aktif Pak dan menanyakan pertanyaan yang berbobot kepada coachingnya. Oke Pak. Kemudian yang terakhir, indikator yang bagaimana yang Bapak inginkan dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi dan menemukan langkah-langkah serta mengatasi permasalahan. Iya, bagus sekali ya Pak ya. Demikian dulu pra-observasi yang bisa saya berikan kepada Bapak. Kiranya Bapak nanti boleh melakukan coaching dengan lancar. Iya, mari Pak. Oke Pak, terima kasih Pak. Selamat bertugas. Iya. Selamat pagi Pak. Iya, pagi Pak. Iya. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik juga ini Pak. Iya, alhamdulillah baik juga. Bagaimana kabar Pak Dede hari ini Pak? Alhamdulillah baik Pak, seperti yang Bapak lihat Pak. Ya. Ada apa nih Pak Dede? Sepertinya ada hal penting yang mau dilakukan. Nah gini Pak, saya mohon maaf nih Pak sebelumnya sama Bapak. Bertanya ini mudah-mudahan nggak sibuk ya Pak hari ini ya Pak ya? Oh enggak Pak, hari ini kebetulan saya sedang santai. Memangnya ada apa ya Pak Dede? Gini yang mau saya bicarakan ini Pak sekitar 10-15 menit terkait kebingungan saya nih Pak. Mungkin dengan mengobrol dengan Pak Irul nih ada sesuatu hal yang baru yang saya dapatkan. Apa tujuan dari obrolan ini Pak? Tujuan obrolan ini saya ingin mendapatkan ide atau solusi serta saran dan masukannya mengenai permasalahan saya Pak yang mengajar di kelas 6 Pak. Oh, Pak Dede ingin mendapatkan solusi dari permasalahannya. Masalah apa ya Pak? Boleh saya tahu Pak? Oh iya Pak, betul Pak. Saya ini mau cerita nih Pak. Ternyata kelas 6 tahun ini berbeda Pak dengan tahun sebelumnya. Entah mengapa mereka seolah-olah itu tidak ada rasa kebersamaannya Pak. Tidak ada kolaborasinya, kemudian tidak ada kerjasamanya. Jangankan antara laki-laki dan perempuan, antara anak perempuan aja pun masih terlihat ada pemisahnya Pak. Saat pembelajaran model diskusi atau kegiatan di luar kelas, terkesan mereka nggak mau kerjasama, berkolaborasi. Jadi saya ini Pak bingung nih Pak, apa yang mau saya buat gitu Pak? Oke Pak Dede, berarti Pak Dede merasa bingung dengan keadaan murid yang belum ada rasa kebersamaannya atau kerjasamanya secara kelompok di dalam kegiatan pembelajaran. Benar Pak Dede? Ya benar seperti itu Pak. Ya tadi kan Pak Dede mengatakan murid-murid belum bisa bekerja sama saat pembelajaran. Menurut Pak Dede, idealnya murid-murid di kelas itu bagaimana? Kalau menurut saya nih Pak, ya idealnya itu murid itu bisa melaksanakan pembelajaran, terutama ketika saya buat tugas berkelompok. Dalam arti
artian mereka aktif bersama-sama atau berkolaborasi dengan yang lain untuk menyelesaikan tugas dengan baik, Pak. Iya. Ngomong-ngomong, apa nih yang sudah Pak Dede lakukan agar murid-murid bisa kompak bekerja sama menyelesaikan tugasnya? Nah, sebenarnya saya memasukkan nih Pak beberapa metode yang saya buat dalam pembelajaran, seperti saya buat di RPP atau lesson plan yang saya buat seperti pembelajaran diskusi, kemudian menjadikan anak-anak itu lebih aktif dan bekerja sama serta berkolaborasi, Pak. Jadi Pak Dede sudah memasukkan metode pembelajaran, ya kan? Ini udah sangat bagus nih Pak, karena metode yang diterapkan sudah sesuai dengan tujuan kan. Namun karakter kerjasama atau kolaborasi murid belum sepenuhnya muncul ya Pak ya. Iya, Dari skala 1 sampai 10, di mana posisi Pak Dede ini untuk mencapai tujuan tersebut? Iya, Pak. Kalau Bapak tanya posisi, kalau saya ini sekarang mungkin posisi saya di skala 5, Pak, di tengah-tengah, Pak. Jadi yang Pak Dede inginkan posisi berapa kira-kira? Kalau yang saya inginkan tuh posisinya 10, Pak. Cuman kalau 10 nampak kali maksimal ya, Pak ya. Jadi paling tidak saya di posisi 9 lah, Pak. Iya. Jadi kira-kira metode diskusi pasti ada cara. Kira-kira selain metode diskusi, kira-kira pasti ada cara lain. Apa nih untuk mencapai tujuan tersebut? Cara-caranya? Kalau ditanya cara sama Bapak, mungkin saya harus memotivasi dulu Pak murid itu ya Pak ya. Sebelum pembelajaran, kemudian saat pembelajaran, kemudian saya melakukan penilaian sikap, dan saya tekankan di akhir pembelajaran ada kegiatan refleksi yang akan saya lakukan terkait sikap. Terus kemudian saya harus memberi apresiasi kepada murid untuk menjaga kebersamaan mereka serta kolaborasi mereka, Pak. Nah, kan dalam pembelajaran. Iya, Pak. Kalau di luar pembelajaran gimana, Pak? Kalau di luar pembelajaran, mungkin saya akan mengadakan semacam pertandingan atau kompetisi gitu, Pak. Beregu dan sering mereka juga melakukan permainan untuk mengenal antara teman yang satu dengan yang lain. Luar biasa ya Pak Dede. Kira-kira apa rencana Pak Dede mencapai tujuan tersebut? Kalau Bapak tanya rencana, saya ingin melakukan masukan motivasi sebelum kegiatan pembelajaran, kemudian tanya rencana, saya ingin membuat RPP juga Pak, yang menitik beratkan kepada metode diskusi dengan penilaian yang diutamakan pada penilaian sikap, kemudian berikutnya pada keterampilan dan pengetahuan si anak. Diawali dengan memberikan motivasi minimal itu Pak yang saya lakukan, dan kurun waktu dalam 1 sampai 2 minggu untuk ke depan. Dan di luar pembelajaran ada permainan yang melatih kebersamaan beregu sehingga memotivasi mereka untuk saling bekerja sama serta berkolaborasi Pak. Jadi waktunya tadi 1 sampai 2 minggu ya Pak ya? Iya benar Pak. Ya. Lalu apa nih komitmen Pak Dede terhadap rencana aksi tersebut? Komitmen saya untuk tindak lanjut selanjutnya adalah membuat RPP Pak, di mana menitik beratkan pada kebersamaan, kolaborasi dalam pembelajaran Pak. Ya. Kira-kira siapa yang dapat membantu Pak Dede untuk merencanakan pembuatan RPP Pak? Kalau ditanya membantu Pak dalam perencanaan RPP, mungkin nanti saya dulu Pak yang membuat Pak. Nah, lalu setelah saya buat, saya mohon dan minta ditelaah oleh teman-teman saya, barangkali ada penambahan yang akan perlu direvisi Pak. Oke Pak Dede. Jadi Pak Dede, apa yang sudah didapatkan dari percakapan kita ini kira-kira? Kalau ditanya apa yang didapat, ya saya sudah mendapatkan banyak ide Pak, ide solusi, kemudian saran dari Bapak terkait masalah antara murid-murid saya di kelas 6 sebelumnya sudah mau bisa bekerja sama dan berkolaborasi terkait diskusi kelompok. Syukurlah Pak Dede ya bisa mendapatkan manfaat dari percakapan kita ini. Mudah-mudahan rencana Pak Dede akan membuahkan hasil ya Pak ya. Terus jangan lupa untuk mencatat setiap perkembangan kemajuannya, nanti bisa dijadikan refleksi serta contoh teman yang lain Pak. Iya, terima kasih Pak sudah mau meluangkan waktu untuk mendengarkan kebingungan saya awalnya dan kemudian saya mendapatkan solusinya, dan terima kasih untuk waktunya, semoga jadi berkah ya Pak ya. Iya Pak, sama-sama. Iya. Terima kasih ya Pak ya. Iya Pak. Pak? Iya, sehat Pak. Sehat ya. Iya. Sudah melakukan coaching dengan
coach Bapak ya Pak ya? Iya Pak, tadi alhamdulillah saya sudah melakukannya Pak. Iya, tadi saya juga sudah memperhatikan Bapak melakukan coaching kepada Pak Dede. Nah, sebelum kita tutup percakapan kita, Pak, Iya, Pak. saya akan menanyakan beberapa pertanyaan setelah Bapak melakukan coaching. Di pasca observasi ini, yang pertama, apakah Bapak sudah melakukan coaching terkait dengan indikator atau capaian yang Bapak inginkan? Iya Pak. Baiklah Pak, di coaching ini saya sudah melakukan dengan alur kita Pak. Yaitu yang pertama kan tadi menanyakan tujuan, apa permasalahan yang terjadi kan pada coach saya. Lalu ada identifikasi Pak. Iya. Tadi saya juga menanyakan rencana aksi dan tanggung jawab sehingga alur tersebut bisa mengawali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi atas masalah yang dihadapinya Pak. Iya, Pak Hairul, menurut saya sebagai observer, proses coaching tadi antara Bapak dengan Pak Dede tadi sudah berjalan sangat baik, sehingga proses alurnya juga sesuai dengan alur kita, saya sudah perhatikan, dan juga Bapak sudah berusaha menggali, memberikan pertanyaan berbobot kepada Pak Dede, sehingga Pak Dede terbuka pikirannya sehingga menemukan solusi dari permasalahan tadi ya Pak ya. Nah, di coaching kali ini sudah prinsip coaching juga Bapak sebagai mitra. Nah ini Pak, pertanyaan terakhir satu, kompetensi apa lagi yang Bapak ingin kembangkan berdasarkan hasil coaching yang tadi Bapak lakukan berproses sama Pak Dede? Kira-kira apa lagi Pak yang mau dikembangkan? Yang ingin saya lakukan dan kembangkan Pak, cara memahami lagi Pak proses cerita, sehingga saya dapat melakukan coaching dengan coach yang lain lebih baik lagi Pak. Oh gitu ya Pak ya. Biarlah coaching ini terus dilatih Pak, sehingga nanti bermanfaat ya Pak ya, sehingga Bapak terbiasa melakukan coaching dan juga coach Bapak itu mendapatkan solusi dengan arahan yang Bapak berikan. Demikianlah Pak ya observasi kita pada hari ini, kiranya dapat bermanfaat dan terus menerus latihan ya Pak ya. Iya Pak, terima kasih Pak ya. Terima kasih.